Ada kuburan pribadi atau kuburan keluarga. Nah, ini kan namanya jiwa muda itu kan masih buat penasaran nih kan, seperti apa sih kayaknya sosok hantu itu yang begini-begini. Ini ada 4 orang termasuk saya sendiri, ada 4 orang dan setuju semua gitu kan, bahwasannya yaudah ayo kita coba begitu. Gitu. Cuman yang satu kawan menjanjikan apapun yang terjadi, walaupun ada nampak sesuatu, jangan lari. Begitu kan, ya. Gitu ya. Jadi berangkatlah kami ke belakang rumahnya itu, Gus. Itu kan di dekat ladang pisang, gitu kan, ladang pisang-pisang. Dan ada yang namanya di situ kalau bahasa kita cakruk atau tempat-tempat duduk orang yang biasa istirahat untuk makan siang saat berladang gitu kan. Jadi kami berempat. Kami duduk sama sambil pegangan tangan gandengan. Jadi separuh lagu dari Lingsir Wengi itu wis kenal suwi san. Mana kok yo iya ta omong ya. Jam 12 arep undangan nanti. Lho. Iya juga ya kan nonton. Arep undangan nanti jam 12 iki. Bolos undangan sopo? Bapak yang undangan tengah malam ini dipanggil. Masih ada nggak di sini? Mau ada pesan ini. Pesan terakhir ini sama Ocong. Alhamdulillah. Saya kurang dengar tadi, Cong. Coba ngomongnya agak kuat. Apa? Kalau bersetelan jangan malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat Kelana Masa dan juga sahabat GIF dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang terus membaik, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kala ini saya tidak mediumisasi seperti biasanya sahabatnya. Ya, temu kangen menyapa panjenengan semua. Semoga panjenengan semua pun tidak bosan menanti, menunggu dan mantengi video-video terbaru kami. Semoga video-video kami bisa sedikit banyaknya ya menambah referensi, tambahnya pengetahuan panjenengan semua atas apa yang kami bincangkan, dan semoga saja bisa membuka cakrawala pengetahuan yang lebih atas apa yang perlu dan kepingin diketahui. Dan yang gak kalah penting, semoga panjenengan semua bisa terhibur. Kami pun di sini terhibur atas menebar tali silaturahim, tali persaudaraan dengan panjenengan semua dimanapun berada. Lagi-lagi sahabat, kami tidak mediumisasi karena tadi ada cerita-cerita ya. Mediator kami yakni Bang Pais tentunya katanya itu memiliki pengalaman di masa lalu yang mungkin kepingin diceritakan terkait agak berbau horor di sebuah TKP atau di suatu tempat. Kalau panjenengan penasaran, ayo sama-sama kita simak apa yang kepingin diceritakan, apa yang kepingin disampaikan oleh Bang Pais. Mana tahu nantinya ada juga yang kepingin dipertanyakan dari Bang Pais terkait fenomena itu. Saya akan mencoba sedikit mendengarkan dan mencoba mengasih tips-tips yang memang terbaiknya itu gimana sih saat mengalami fenomena horor. Gak ada yang hebat. Ya, baik Anda ataupun saya gak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah. Di samping saya sudah ada Bang Pais, tentunya perlu saya sapa dulu. Sehat kabarnya Bang Pais? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Apa hal yang kiranya kepingin disampaikan dan dibahas pada kesempatan kala ini, karena ini kan pas lagi tidaklah mediumisasi. Mungkin terkait tadi katanya pengalaman pribadi atau yang bersifat bareng kawan-kawan, entah itu masih lajang ataupun kekinian, silakan begitu
yang pengen disampaikan biar saya dengarkan, dan mana tahu bisa menjadi tambahan pengetahuan, dan mana tahu juga pengalaman Bang Faiz pernah juga dialami dan dirasakan oleh sahabat kelana masa semuanya. Begitu ya. Baik Gus, ini kejadiannya itu sudah lama sekali. Sudah mungkin lama ya. beberapa tahun yang silam, yang lewat lah kan gitu. Iya. Namanya dulu kita itu belum ada yang namanya HP Android. Iya, Gus, iya, kan gitu, masih pakai HP ya gitulah kan, bahasa kita odong-odong kan gitu. Iya. Nah jadi kita itu ngumpul di rumah teman yang memang lokasinya itu rumahnya memang serem gitu. Begitu. Memang deket ya, di belakang rumahnya itu ada kuburan pribadi. Oh begitu ya. Kuburan keluarga. Agak sedap ini nampaknya ceritanya. Iya. Coba saya dengarkan dengan seksama hingga usai nanti. Ada kuburan pribadi atau kuburan keluarga. Nah ini kan namanya jiwa muda itu kan masih buat penasaran nih kan, seperti apa sih kayaknya sosok hantu itu yang begini-begini kan gitu. Jadi kawan ini iseng, ayo kita coba kita hidupkan lagu Lingsir Wengi, kita ke belakang sana duduk di dekat kuburannya. Begitu ya. Nah kan gitu, dan itu disetujui lah kan Gus sama teman-teman. Itu kami ada 4 orang termasuk saya sendiri, ada 4 orang dan setuju semua gitu kan, bahwasannya yaudah ayo kita coba kan gitu. Cuman yang satu kawan menjanjikan apapun yang terjadi, walaupun ada nampak sesuatu, jangan lari. Oh begitu Kan ya. gitu ya. Jadi berangkatlah kami ke belakang rumahnya itu Gus. Itu kan di dekat ladang pisang gitu kan, ladang pisang-pisang. Dan ada yang namanya di situ kalau bahasa kita cakruk atau tempat-tempat duduk orang yang biasa istirahat untuk makan siang saat berladang gitu kan. Sudah itu kami berempat duduk di dekat kuburan itu. Kami hidupkan lagu Lingsir Wengi, ya kan, diletakkanlah di apa namanya HP itu di atas batu nisannya kan gitu. Jadi kami berempat, kami duduk sama sambil pegangan tangan gandengan. Jadi separuh lagu dari Lingsir Wengi itu tiba-tiba yang cakruk di belakang kami, pertama sebelum cakruk itu digoyang ada bau busuk Gus. Karena kami nggak terlalu hiraukan bau busuk, karena di belakang kami ada tong sampah juga. Begitu. Kan gitu. Iya. Ada tong sampah, jadi nggak terlalu inilah kan gitu, nggak terlalu bahwasannya dia lah kan gitu yang hadir kan gitu. Rupanya nggak terlalu lama tercium bau busuk itu. Nah yang cakruk di belakang kami juga tempat duduk itu digoyang Gus. Wah digoyang lah karena saking kuatnya itu kan, kami kan dengar kan itu orang di belakang kami kan Gus, digoyang sekuat-kuatnya gitu kan. Jadi temen yang, karena kami berhadapannya segi 4 gini, jadi yang nampak itu yang sebelah depan, karena kami kan berhadapannya seperti ini gini. Yang nampak yang sebelah sininya gitu, di belakang kami itu cakruknya. Nah tempat duduknya kan, dia nampak Gundurwo boy katanya gitu. Gundurwo boy katanya gitu. Besarnya minta ampun katanya gitu. Karena karena semua pada panik, pada takut, jadi hilanglah janji itu tadi Gus. Yang katanya nggak, apapun yang terjadi jangan lari kan gitu. Rupanya satu lari, karena kami pun panik juga kan. Karena ya itulah tadi panik, kami ikut lari padahal kami belum tahu dan belum nampak sosok itu. Begitu gitu. ya. Makanya itulah tadi kan gitu. Kan lari masuk ke dalam rumah yang ya nggak terlalu jauh lah dari lokasi tersebut kan. Berempit-empitan gitu, yang pintunya sempit, sekali 4 masuk kan nggak masuk Gus. Jadi akhirnya dorong-dorongan gitu kan. Akhirnya dorong-dorongan barulah bisa masuk tutup pintu. Dan itu ya begitulah kurang dan lebihnya ceritanya Gus. Begitu gitu. ya. Apakah dari awalnya ada niat guna untuk mungkin secara nggak langsung uji nyali atau gimana begitu? Iya gitu. Rencananya sih kemarin itu ayo coba ala uji nyali gitu kan. Jadi ya ngetes lah siapa sih yang diantara kita 4 ini yang paling penakut gitu. Begitu. Antara teman-teman ini siapa sih yang paling penakut gitu. Iya. Karena ya namanya sudah panik kan Gus. Jadi terakhirnya ya udahlah pada kabur lah semua kan gitu. Dan HP Gus pada saat itu tinggal sampai habis baterainya, dan pagi baru bisa kami ambil. Karena pada malam itu nggak ada yang berani ngambil kan. Jadi dibiarkan sampai pagi. Dibiarkan sampai pagi ya? lagu itu hidup gitu.
Iya. Jadi ternyata Pak Is punya juga pengalaman masa lalu yang ya agak-agak berbau horor Iya, begitulah kurang ya. lebih seperti itu. Jadi apa kesan dan apa yang membuat penasaran atas fenomena itu? Oh, yang membuat penasaran itu hal yang paling utama itu kenapa sih ke teman saya itu lihat Gus, tapi kami tiga itu nggak lihat gitu. Begitu ya. Apa karena kami saking paniknya nggak lihat dulu atau gimana kan gitu. Iya. Karena penasarannya sih itu kenapa kami kok nggak bisa lihat gitu. Padahal waktu lari ke belakang, waktu mau kami lari itu kami juga lihat ke belakang tapi nggak ada apa-apa kan gitu. Tapi si kawan ini masih tetap lihat kan gitu. Hal kedua yang buat mau penasaran itu apakah gini Gus, makhluk tersebut mempunyai energi sekuat itu untuk menggoyang cakruk tadi, tempat duduk itu Gus. Iya. Dan itu hal yang penasaran sih sampai sekarang gitu. Iya. Jadi yang pertama mungkin kenapa dari 4 orang, 4 itu kan? Iya, dari 4 hanya orang. satu yang mengaku dan merasa melihat sosok genderuwo di sekitaran lokasi itu. Itu biasanya dipengaruhi karena adanya energi yang hampir serupa dengan makhluk itu. Itu. Jadi artinya pantulan energi dari si kawan Pak Is yang bisa melihat itu agak sinkron dengan energi genderuwo ini. Biasanya, ini saya kan tak tahu siapa dia. Iya. Kalau melihat dari pengalaman saya di lapangan, biasanya orang yang hampir memiliki karakter dan energi yang serupa dengan energi yang negatif, contoh genderuwo itu, tipikalnya dia biasanya gampang emosional. Tanda-tandanya. Jadi perkara kawan ini itu betul atau tidak walau alam, namun biasanya seperti itu. Iya. Karena lazimnya, aslinya bangsa manusia itu tidaklah bisa melihat makhluk gaib. Iya, betul. Sebelum makhluk gaib itu menjelma atau menampakkan sosok kepada kita bangsa manusia. Iya. Dan manusia yang seperti apa sih yang biasanya mudah atau gampang bisa melihat sosok penjelmaan makhluk gaib? Itu biasanya karena adanya energi yang hampir ada kesamaan dalam diri si manusia ini. Lain cerita dengan menggunakan keilmuan tertentu, itu beda pasalnya. Terus pertanyaan kedua, apakah sebegitu kuat dan hebat si makhluk gaib itu bisa menggoyang cakruk itu? Jadi terkait fenomena seperti itu, menurut saya sebetulnya dia tidaklah punya kuasa yang begitu wow guna untuk menggoncang cakruk yang kala itu kalian rasakan bergoyang. Namun kenapa itu terasa dan dirasakan betul oleh keempat-empatnya? Nah begitu. Jadi pertanyaan besar kalau menurut saya itu karena sebelum masuk ke lokasi itu kalian sudah ada perasaan down terlebih dahulu. Iya. Itu biasanya seperti itu. Iya, benar. Udah down terlebih dahulu. Jadi saat kita bangsa manusia udah down terlebih dahulu, maka energi gaib yang ada di tempat kita berada itu biasanya terasa makin meningkat eksistensinya. Itu. Maka kuncinya saat kita ada di sebuah tempat yang diduga mungkin angker ataupun banyak makhluk gaibnya, kita harus kalau bahasa kita kendel begitu loh. Berani yang tinggi. Maka energi gaib di situ dia akan menurun eksistensinya. Itu salah satunya. Sebetulnya makhluk gaib itu tidak bakal mampu guna untuk menggoyang begini, ya. Sedangkan makhluk gaib itu terkhusus apalagi hanya sekelas gondoruwo, kuntilanak, wewe gombel dan ya sejenisnya itulah. Itu kan termasuk kategori makhluk gaib yang kelas kroco lah kalau menurut saya. Sebetulnya jangankan untuk menggoyang, untuk menggerakkan satu lidi saja itu butuh tenaga yang besar dari makhluk gaib ini. Iya, benar. Aslinya begitu. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu kan makhluk halus. Beda dengan kita makhluk kasar yang memang punya jasmani seperti ini, dan benda itu pun fisik bentuknya. Itu. Iya. Jadi mereka sebetulnya lemah. Namun kenapa mereka terkesan lebih euforia makhluk gaib ini? Karena kita sudah down terlebih dahulu.
itu fenomenanya. Jadi kuncinya lagi-lagi saya ulang, saat kita merasakan adanya eksistensi makhluk gaib di sekitaran kita, kita harus percaya diri ditingkatkan. Percaya diri kita harus kita tingkatkan supaya kita tetap mampu mengendalikan diri kita, dan bila mana betul dan nyata adanya makhluk gaib itu, dia tidak naik eksistensi energinya. Gitu. Memang sebetulnya hal seperti itu banyak pihak yang pernah ngajak curhat bareng saya, mengalami fenomena yang aneh ataupun terkesan ya di luar logika karena terkait dengan dimensi makhluk gaib. Itulah sedikit mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan, dan tips yang perlu saya tekankan untuk Pak Is itu kan bagian daripada masa lalu. Iya benar. Ya beruntung sekarang Pak Is itu gabung dan kenal bareng saya, biasa di sini bareng saya. Setidaknya perlu saya himbau tipsnya bagaimana sih saat berjumpa atau berada di tempat yang dianggap angker. Iya. Ya, kuncinya kalau secara pandangan Islam, pertama kita harus tawakal kepada Allah. Namun terlepas dari itu, mindset kita berpikir secara positif saja. Oh iya. Dan nyali kita naikkan saja, karena sebetulnya makhluk gaib itu lemah ya. Itu kuncinya. Kalau bisa seperti itu, mudah-mudahan dimanapun, kapanpun kita bisa enjoy. Jangankan berempat di dekat kuburan, begitu loh. Sendirian pun di kuburan, itu mudah-mudahan ya enjoy saja. Begitu. Ya enjoy. Dan mudah-mudahan yang namanya makhluk gaib itu, ya ngapain lah mau mengganggu, ngurusi orang yang memang nyalinya tinggi. Malah diabaikan atau nggak diopeni. Itu sebetulnya. Ya. Jadi kunci sederhana seperti itu supaya kita aman dan ya bisa pede di tempat-tempat angker. Gitu lah ya. Mana tahu ada hal lain yang kepingin dipertanyakan karena adanya timbul rasa penasaran, silakan diobrolkan lebih lanjut begitu. Dan seterusnya Gus, untuk ini teman yang nampak itu Gus, dan besok paginya dia demam. Iya, demam tinggi. Apakah itu ada faktor apa saja itu Gus? Kok bisa dia, ataukah dia faktor kaget atau apa seperti itu? Iya, sebetulnya kenapa dia paginya dia jadi demam atau kurang enak badan, itu akibat pergesekan energi yang ada. Padahal energi dalam diri dia dengan mudahnya emosional saja itu bisa memancing eksistensi makhluk gaib yang dia lihat. Karena saking kurangnya persiapan, mungkin ya satu nyalinya sebetulnya lemah. Ya, mengalami fenomena penampakan yang tidak pernah dibayangkan. Jadi batinnya itu udah down duluan. Wajar dong bila mana efeknya itu kayaknya berdampak kepada fisik sehingga dia itu demam. Iya. Dan baiknya kalau mengalami fenomena seperti itu, pasca melihat penampakan makhluk gaib, lantas terus kita sakit atau demam, baiknya segera solusikan. Baiknya seperti jangan dibiarkan. Ya, karena kalau dibiarkan itu bisa nanti berkepanjangan. Siapa yang bisa mensolusikan? Tentunya ahlinya dong, untuk menetralkan. Iya, supaya dia bisa pulih seperti sedia kala dan tidak berlarut dalam trauma. Begitu. Jadi mudah-mudahan sedikit saran atau pendapat ini bisa diterapkan, dan kalau saya meyakini itu cukup jitu lah, karena untuk antisipasi di tempat-tempat yang memang diduga dan diyakini angker atau ada makhluk gaibnya. Dan tip itu sederhana lah, tanpa dengan keilmuan yang super tinggi begitu. Namun sedikit pertanyaan untuk Pak Is sendiri, apakah pernah melihat atau mengalami jumpa dengan penampakan sosok makhluk gaib atau tidak? Baik, kalau untuk saya pribadi Gus, dari saya mohon maaf lahir sampai sebesar ini, untuk melihat sosok makhluk gaib itu wajahnya seperti apa, penampakannya seperti apa gitu kan Gus, belum pernah sama sekali. Secara nyata begitu. Secara nyata belum pernah sama sekali. Hanya saja pernah kejadian seperti ini Gus.
saya mau melamar ke suatu pekerjaan. Iya. Jadi saya harus yang namanya itu foto untuk pas foto yang 4x6 seperti itu beberapa lembar. Saya foto di dinding rumah kawan. Ada di kampung kan, di dinding rumah kawan kan gitu. Jadi posisi waktu itu pukul 12 siang dan saya foto. Itu yang fotoin temen karena kamera belakang itu jelek, jadi pakai kamera depan. Dia yang pegangin seperti ini, baru saya yang di dinding melendet seperti ini kan. Berapalah dia kan supaya nampak tegak lurus, jadi difotoin temen. Dan pada saat itu nggak ada apa-apa Gus. Awalnya tidak ada apa-apa kan gitu, biasa-biasa saja kan gitu. Ada beberapa foto. Jadi setelah beberapa minggu, bukan beberapa, 1 minggu. Setelah itu paket saya kan habis Gus, tidak bisa buka internet atau apa kan gitu. Jadi saya coba cek lihat-lihat foto. Nah saya geser. Rupanya waktu saya foto di dinding itu ada juga sosok kuntilanak ikut berfoto dengan saya Gus. Setelah ngecek di foto gitu. Dan pada waktu itu tidak ada sama sekali kayak seperti wig atau teman perempuan yang di dekat situ, nggak ada. Kami real hanya berdua pada waktu siang itu. Begitu ya. Iya, hanya real berdua siang itu. Dan saya cek foto, rupanya ada sosok kuntilanak juga ikut berfoto dengan saya, tapi tidak menampakkan wajah, hanya rambut, tapi dia perawakannya lebih tinggi dari saya Gus. Kurang lebih tingginya ada 2 meteran gitu. Dan rambutnya sampai merinding saya. Sampai itu rambutnya itu Gus kena ke leher-leher saya gitu. Nah itu kena ke leher-leher saya. Tapi alhamdulillahnya saya itu nggak ada kayak demam, sakit atau apa kan gitu. Jadi setelah itu saya tunjukkan ke teman saya kan gitu Gus. Dia percaya kan gitu. Ini antara iya atau tidak kan gitu kan. Dia rupanya percaya. Jadi saya tanya sama yang punya rumah Gus. Dia ruko gitu kan Gus. Ruko karena dindingnya kan lebar. Dia tanya itu katanya penjaga ruko dia, kuntilanak penjaga ruko dia, karena dia kan punya mobil, jadi karena takut dimaling, jadi dia kasih penjaga di situ. Begitu ya. Nah, jadi misalnya ada maling mau masuk, jadi hantu ini suruh menakutin si ini gitu loh. Cuman kayak masuk akal nggak masuk akal kan ceritanya, tapi ceritanya seperti itu Gus. Gitu ya. Gitu. Namun itu disadari dan diketahui setelah beberapa hari melihat foto di handphone itu Iya benar-benar. Saat proses foto itu memang tidak merasakan apapun. Tidak merasakan apapun, tidak ada sama sekali apa-apa gitu. Biasa-biasa saja. Ya memang kadang-kadang di sebuah tempat yang kadang-kadang kita sama sekali nggak tahu menahu lah. Kadang-kadang memang adanya eksistensi makhluk seperti itu. Baik itu memang karena unsur ya katakanlah datang dengan sendirinya atau unsur yang sengaja dikehendaki. Wallahu a'lam lah itu. Namun intinya ya kadang-kadang mau seperti itu memang. Dan banyak juga kasus yang memang orang cerita kepada saya menunjukkan foto-foto yang awalnya tidak pernah menyadari adanya makhluk yang lain. Ternyata setelah udah dijepret gitu muncul adanya benar begitu. Benar. Kalau saya pribadi memang sih tak pernah lah mengalami fenomena seperti itu, terkhusus saat lagi ya selfie ataupun foto-foto lah. Saya tidak pernah mengalami seperti itu. Ya anggap saja itu sebuah pengalaman dalam kehidupan. Namun pesan saya janganlah terus lantas takut lah dengan fenomena seperti itu. Yang terpenting sebetulnya begini, kita bangsa manusia itu kan derajatnya lebih tinggi dari golongan mereka. Itu kunci utama. Maka dari itu jangan sampai kita baperlah hanya dengan fenomena seperti itu. Karena kalau kita terlalu baper, lantas kita berlebihan menyikapinya, bisa saja kita jadi penakut. Kedua, secara nggak langsung, maka saat kita memiliki rasa takut yang berlebihan kepada sosok makhluk gaib yang seperti itu, derajat kemuliaan kita itu secara tidak langsung bisa turun. Ya, maka perlu untuk dijaga dan tumbuhkan kesadaran seutuhnya pada kita semua selaku bangsa manusia itu, bahwasanya pertama,
derajat kita bangsa manusia itu lebih tinggi daripada bangsa seperti itu. Iya, benar. Iya. Namun walaupun begitu tetap kita harus mampu menghargai makhluk-makhluk gaib. Iya. Karena makhluk gaib pun ada yang baik, ada yang buruk, ada yang muslim, ada yang non muslim. Namun biasanya jenis makhluk gaib yang suka nimbrung saat ada orang berpose, berselfie, itu biasanya makhluk gaib yang negatif. Biasanya begitu. Jadi ya harus kita jaga, kita pelihara, kita pertahankan kemuliaan yang memang sudah diberikan oleh Allah kepada kita bangsa manusia. Walaupun kita orang awam sekalipun. Benar. Catatan, iman kita harus kita jaga kepada Allah. Ya. Atas iman kita itulah sandaran bahwasanya kita mohon perlindungan kepada Allah dan yakinlah Allah melindungi kita semua. Itu pernah juga mengalami fenomena seperti itulah ya. Iya, benar. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit katanya ya, mudah disampaikannya, namun ternyata kadang-kadang yang saya maksudkan sulit juga untuk diterapkan. Iya. Maka tetap saya doakan Bang Pais sendiri ataupun sahabat semua dimanapun berada tetap harus mampu menjaga kemuliaan yang memang ada pada diri kita manusia, terkhusus umat kita Islam, umat Islam kita semua. Karena memang ya manusia lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia dibanding bangsa gaib, terkhusus bangsa setan, yakni jin-jin kafir begitu. Biasanya kuntilanak, wewe gombel yang suka nimbrung-nimbrung lah, ikut-ikut selfie, ikut berpose tuh biasanya yang memang kafir. Kalau muslim betulan biasanya sangat jarang, dan saya yakin itu tak mau ikut-ikut nimbrung. Karena mereka tahu dan sadar bahwasanya tak boleh seperti itu. Karena secara tidak langsung bakal ada efek samping dan timbul rasa penasaran dari bangsa manusia yang di situ dia nimbrungi untuk ikut-ikut berfoto dan lain sebagainya. Dia penasaran dan lain sebagainya. Kuncinya tetap di dalam hidup ini kita harus mampu menjaga iman kita kepada Allah, dan upayakanlah kalau bisa lengkapi dengan luasnya ilmu pengetahuan supaya kita tidak bingung saat mengalami, mungkin menjumpai fenomena yang bersifatnya astral. Begitu. Ya, makasih telah berbagi pengalaman, baik itu pengalaman pribadi ataupun pengalaman yang bersifat bersama kawan-kawan di masa lalu. Mudah-mudahan bisa mendewasakan sahabat kita semua dimanapun berada, terkhusus ya penggemar Bang Pais juga. Iya. Apa kiranya masih ada yang ingin disampaikan atau bagaimana? Kurang dan lebihnya sepertinya cukup lah. Itulah ya. Dan pesan terpenting dan terakhir dari saya mungkin pada kesempatan kali ini, tetap jaga iman, ilmu dan amal kita supaya kita semua senantiasa dalam naungan, ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu sahabatku semua ya, sedikit curhatan ataupun cerita pengalaman Bang Pais di masa lalu terkait berbau mistis lah, katakanlah, telah sama-sama kita sampaikan dan panjenengan dengarkan tentunya. Mudah-mudahan, mana tahu sahabatku semua dimanapun berada ada yang pernah atau mungkin sering mengalami fenomena yang seperti itu. Tidak ada salahnya sedikit apa yang saya sampaikan, yakni harus percaya diri, jangan sampai down, dan mampu tetap yakin kepada Allah dengan iman dan takwanya ditingkatkan. Mudah-mudahan senantiasa bisa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup Bang Pais ya? Ya, cukup. Iya, jadi seperti sahabatku semua ya, mungkin inilah sekilas yang bisa diobrolkan dan dipertanyakan oleh Pais kepada saya. Bila mana ada sedikit jawaban ataupun mungkin ya tutur sapa bahasa dari saya ada yang kurang berkenan lahir dan batin, mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klopo muda lekanana lingkunanda gorkunanda Tirta suci, lapas suci,
itini para wali. Ingsun amuji, ingsun nyawiji, Gusti kang siji.